Kue kacang buah nanas dimakan bareng lumpia. Selamat datang kelas 11. Yuk kita belajar kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semua? Semoga kita diberi kesehatan. Kembali lagi di sini bersama Ibu Leli. Kita belajar di kelas 11 ini dimulai dengan materi hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu apa? Hidrokarbon itu senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Jadi dari hidrogen dan karbon, maka dia disebut dengan hidrokarbon. Nah, sebelum kita masuk ke materi hidrokarbon lebih jauh, Ibu akan menyampaikan tentang karakteristik dari atom karbon itu sendiri. Nah, seperti apa karakteristik dari atom karbon? Bisa dilihat di sini ya. Di tabel periodik unsur karbon itu berada pada nomor atom 6. Kalau misalkan ada karbon nomor atomnya 6, maka konfigurasi atomnya menjadi 2,4, yang artinya mereka karbon berada di periode kedua dan golongan 4A. Sampai sini udah paham kan? Ini sebelumnya sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Mudah-mudahan bisa ingat materi yang sebelum-sebelumnya, oke? Nah, sifat selanjutnya, karena dia berada mempunyai konfigurasi 2,4, maka itu menandakan bahwa karbon memiliki 4 elektron valensi dan karbon mampu membentuk 4 ikatan kovalen yang kuat sehingga mampu membentuk rantai karbon. Nah, rantai karbonnya seperti apa yang bisa dibentuk? Nah, di sini kita masuk ke bentuk rantai karbon. Jadi bentuk rantai karbon itu terbagi menjadi 2. Yang pertama terbuka, yang kedua tertutup. Nah, terbuka juga ada 2 macam, yaitu lurus dan bercabang. Nah, karbon juga ada yang lurus, dia mengikat atom C secara lurus, ada juga yang mengikat atom C saat masing-masing ada yang lebih dari 2 sehingga membentuk cabang. Maka ini disebut rantai karbon bercabang. Nah, selain dia ada yang terbuka, rantai karbon juga ada yang tertutup. Nah, contohnya seperti ini. Karbon mengikat atom karbon lain, tapi dia membentuk rantai yang tertutup. Nah, ini contohnya. Jadi rantai karbon itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Paham ya? Insya Allah. Kemudian posisi atom C dalam rantai karbon. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dalam suatu rantai karbon, atom C memiliki beberapa kemungkinan posisi. Yang pertama, atom C primer. Atom C primer itu artinya dia mengikat satu atom C yang lain. Nah, sedangkan atom C sekunder berarti mengikat 2 atom C yang lain. Kalau atom C tersier berarti kalau tadi 1, 2, kalau tersier berarti 3. Iya betul. 3 atom C yang lain. Sedangkan atom C kuarter itu mampu mengikat 4 atom C yang lain. Nah, seperti apa sih dalam suatu rantai karbonnya? Nah, bisa dilihat di sini ya. Di suatu rantai karbon, lihat, karbon memiliki mampu membentuk 4 ikatan. Misalnya ini C, mengikat 1 atom C yang lain. Nih, atom C yang ini dia mengikat 1 atom C yang lain, tapi dan
dan 3 atom H. Nah, karena dia mengikat satu atom C, maka C yang ini disebut atom C primer. Tadi kan penjelasannya atom C primer itu mengikat satu atom C yang lain. Maka di sini disebut C primer. Paham ya? Nah, selanjutnya atom C sekunder. Tadi kalau primer itu mengikat satu C yang lain, kalau sekunder mengikat 2 atom C yang lain. Contohnya yang mana? Nih, misalnya yang ini, C mengikat 1 C dan 1 C. Jadi ada 2 C dan 2 atom H. Sehingga C yang ini disebut atom C sekunder. Jadi Ibu tulis di sini ya, sekunder. Nah, jadi kalau yang ini mengikat 1 C disebut primer, yang ini mengikat 2 C disebut dengan sekunder. Paham? Oke, insya Allah. Selanjutnya ada yang disebut atom C tersier. Tersier itu kalau mengikat 3 atom C yang lain. Contohnya yang mana? Contohnya ini. C yang ini Ibu kasih warna biru aja ya. C yang ini. Coba perhatikan dia mengikat berapa C yang lain di sampingnya, lihat. 1, 2, 3. 3 atom C dan 1 atom H. Maka C yang ini disebut atom C tersier karena dia mengikat 3 atom C. Nah, Ibu tulis di sini. Tersier. Paham? Kemudian yang terakhir yaitu atom C kuartener. Kalau kuartener berarti atom C tersebut mengikat 4 atom C yang lain. Contohnya di sini. Nah, coba perhatikan ya. Ada berapa atom C yang dia ikat? 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 atom C yang terikat oleh atom C yang ini. Maka C yang di sini disebut atom C kuartener. Betul di sini. Nah, itulah posisi atom C pada rantai karbon. Ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Paham ya? Insya Allah. Sampai sini dulu. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum.